Di Kabupaten Nganjuk saat ini terdapat kekosongan 12 jabatan kepala desa, serta tahun ini tepatnya di bulan Oktober 2022 akan dilaksanakan PAW atau pergantian antar waktu kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 mendatang. Namun, proses serta tahapan-tahapan regulasi dan sumber anggaran pelaksanaan PAW menjadi sorotan berbagai pihak. Seperti yang disampaikan tokoh penggiat kebijakan publik Advokat Anang Hartoyo Esa yang menjelaskan pada prosesnya tahapan serta pelaksanaan menjadi sorotan berbagai pihak dengan adanya 3 poin yang menjadi sorotan oleh masyarakat. Di antaranya terkait dasar hukum PAW, penganggaran atau sumber anggaran PAW serta pertanggungjawaban terkait APBDes. Diketahui sebelumnya proses PAW Kepala Desa menggunakan dasar hukum Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemilihan antar waktu kepala desa dan Perbuk tersebut baru ditandatangani sekitar September 2022. Poin kedua yang menjadi sorotan diketahui Perbuk tersebut baru ditandatangani sekitar September 2022 ini terkait penganggaran pelaksanaan PAW Kepala Desa. Artinya anggaran tersebut menggunakan anggaran perubahan APBDes yang dilakukan oleh desa dan diketahui bersama Perbuk tersebut lahir di bulan Januari serta disinyalir menjadi paksaan yang mana penganggaran sebagai dasar hukum APBDes belum dilakukan sebagai anggaran pelaksanaan. Dan yang terakhir, Anang juga menyinggung terkait laporan pertanggungjawaban seperti apa dan ia mengharapkan inspektorat daerah bekerja dengan sungguh-sungguh. Pemilihan antara waktu kepala desa itu di Kabupaten Nganjuk itu telah terjadi ada 12 kekosongan jabatan kepala desa. Dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2022 itu ada mengamanatkan tentang pengisian perangkat kepala desa antar waktu. Tapi yang jadi masalah ini gini, satu ada 3 hal yang saya tangkap, yaitu mengenai dasar hukum apa aja yang dijadikan landasan untuk melakukan PAW atau pemilihan antar waktu kepala desa. Pertama itu. Yang kedua adalah terkait mengenai penganggaran tentang pelaksanaan pengisian antar waktu kepala desa tersebut. Dan yang ketiga adalah mengenai pertanggungjawaban mengenai APBDes tahun 2022 nanti di bulan Desember. Begitu. Sudahkah sesuai regulasi atau sesuai dengan Perbuk yang ada terkait? Oke, mungkin kalau sebagai dasar hukum kita jelas ada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 itu mungkin yang dijadikan acuan para pejabat atau pemangku jabatan adalah itu. Tapi yang terkait adalah penganggaran itu yang jadi masalah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, khususnya di pasal 40 itu ada syarat-syarat yang dilakukan agar supaya bisa melakukan perubahan APBDes. Satu adalah keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergeseran, yaitu mungkin jenis belanjanya. Keduanya adalah yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya. Yang ketiga terjadian penambahan atau pengurangan pendapatan asli desa. Yang keempat adalah terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam atau force majeure. Yang ketiga adalah perubahan mendasar kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Yang jadi pertanyaan ini masuk syarat mana? Saya rasa terkait PAW ini perlu dipertimbangkan. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban nanti. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah bagaimana pertanggungjawaban APBDes yang tahun 2022. Kita semua tahu bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan itu harus sesuai regulasi. Yang artinya adalah harus ada namanya dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan itu dalam hal penggunaan keuangan desa. Itu menurut saya. Terus untuk terkait dengan nantinya pelaksanaan pada akhir Oktober ini, sudahkah sesuai dengan deadline perubahan PAPBD? Ini yang jadi permasalahan yang perlu saya jelaskan ya. Artinya perubahan APBDes itu dilakukan ketika ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Yaitu APBDP baru aja diketok. Artinya APBDes itu juga harus dilakukan juga. Pertanyaannya, yang sudah 12 desa ini yang sudah melaksanakan pemilihan antar waktu, sudahkah melakukan perubahan APBDes? Kalau belum, inilah yang dikatakan cacat formil atas pelaksanaan PAW itu. Karena apa? Landasannya anggaran apa yang digunakan dan perencanaan apa yang dilaksanakan. Itu dulu. Untuk terkait dengan nantinya, Mas, kalau jika di bulan ini dilaksanakan
PAW sendiri, adakah masuk pidana terkait pertanggungjawaban anggaran itu? Begini, dalam hal ini saya berharap peran penting atau tanggung jawab inspektorat ya dalam hal kewenangan inspektorat, artinya inspektorat Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pengawasan secara administrasi, secara akuntansi dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud? Yaitu inspektorat harus mengkaji betul mengenai pelaporan administrasi atau pelaporan keuangan atau pelaporan akuntansi tentang APBD tahun 2022. Saya khawatirnya jangan sampai pemerintah desa itu menggunakan anggaran yang tidak semestinya. Selain inspektorat, mungkin ada 2 APH yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Saya meminta atau berharap sih mengambil peran penting dalam hal ini, dalam hal pengawasan penggunaan keuangan desa dan penggunaan dana desa dan dana lainnya ya gitu. Jadi saya harapannya saling bersinambung antara 3 lembaga atau badan atau instansi. Terus untuk terkait dengan pelaksanaan yang nanti akan dipihak ketigakan kepada universitas, kemarin Bupati sempat menjelaskan untuk penunjukan itu diserahkan kewenangan kepada desa. Sudahkah ini ditunjuk terkait dengan pihak ketiga terkait pelaksanaan itu? Kalau saya rasa sih bukan masalah pihak ketiganya atau gimana ya Mas. Artinya gini, mengenai kualitas daripada panitia selektif ini. Artinya kualitas apa? Kita harus jujur, transparan dan lain sebagainya dalam hal pengangkatan. Tidak bukan masalah pihak ketiga, pihak keempat atau pihak kelima, tapi berbicara mengenai kualitas, moralitas dan akuntabel seorang panitia pelaksana pengisian perangkat desa. Yang artinya gini, kita isu-isu tahun 2021 sangat gencar sekali terkait jual beli jabatan. Jangan gencar sekali terkait tidak KKN yang terjadi, yaitu ada anaknya yang itu apakah boleh-boleh, tetapi secara moral itu harus diperhitungkan, secara etika itu harus diperhatikan oleh semua pihak, terutama pemangku kebijakan, yaitu mohon maaf saya sebut kepala desa, itu harus dijadikan acuan juga. Gitu. Melihat regulasi yang ada ini sangat rentan atau rawan gugatan, apakah celah-celah gugatan ini sangat berpotensi nantinya kalau dilaksanakan tahun ini? Oke, saya sebut ada 2 hal, yaitu mengenai formil dan material. Apa formilnya? Yaitu adakah perintah yang mengamanatkan harus dibentuknya peraturan bupati itu, dan kedua adalah kewenangan. Pertama saya bahas dulu mengenai perintah harus diadakan peraturan bupati itu. Padahal kita lihat di Perda 03 tahun 2022 selalu di pasal 143 ya, kalau saya lihat harusnya itu dilaksanakan semua. Karena apa? Di dalam peraturan teknis di pasal 143 ada disebutkan sampai ada 16. Saya rasa ya, ini saya pertimbangan saya secara filosofi, dari 16 peraturan bupati yang harus dilaksanakan itu ada namanya sinkronisasi antara peraturan bupati yang satu dengan satu yang lainnya. Itu harus diperhatikan mengenai azas sosiologis, filosofis dan yuridis. Yang kedua adalah mengenai pejabat yang berwenang. Kita lihat sekarang di Kabupaten Nganjuk adalah punya jabatan seorang PLT Bupati. Apakah boleh atau tidak? Kita lihat terkait mengenai kewenangan PLT Bupati dalam membuat suatu regulasi. Yang pertama adalah tidak boleh merubah keputusan Bupati yang sebelumnya. Terus sekarang yang kedua adalah secara material. Saya harus jelaskan panjang ini Mas ya. Artinya secara material kita lihat beberapa yang bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, karena syarat sahnya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yaitu mengenai syarat material khususnya adalah di pasal 144 yang mengenai usia, itu juga harus dipertimbangkan juga. Itu harus jadi kajian yang sangat-sangat luar biasa. Selain itu adalah ada di syarat material terkait mengenai progres pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya, itu juga harus dipertimbangkan. Tidak jelas di situ kampus yang bagaimana, kampus yang seperti apa, perguruan tinggi yang seperti apa, itu juga harus dijelaskan kepada masyarakat. Salah satunya untuk mencegah kegaduhan yang ada ke depannya, aspek sosial lah. Kemarin kan dijelaskan oleh Pak PLT Bupati terkait dengan walaupun kewenangan desa ini terkait PAW ataupun pengisian perangkat desa, Bupati sendiri mempunyai semboyan Rp0 dan itu kembali lagi digelorakan di dalam hajat PAW ataupun pengisian perangkat. Menurut Mas Anang sendiri seperti apa? Rp0 itu saya rasa saya juga sangat geli ya. Rp0 itu Rp0 atau bagaimana?
Rupiah itu bukan masalah nilai saja ya, tapi dari aspek penyelenggaraan atau selektif itu harus Rupiah. Rupiah bukan artinya nilai, tapi mengenai keterbukaan, kejujuran, dan mohon maaf saya katakan kualitas yang melaksanakan pengisian itu. Jangan sampai yang melaksanakan atau panitia pengisian itu tidak mempunyai kualitas lebih baik daripada calon-calon perangkat desa. Ini juga sangat berbahaya ke depannya untuk kemajuan di Nganjuk. Saya sih melihatnya mengenai dari aspek kualitas SDM ya. Walaupun di pihak 3 kan, mohon maaf, AP3 kan pun akreditasinya B. Yang kampusnya juga kita harus selektif betul mengenai kualitas daripada nanti sebagai mana disebut sebagai pihak ketiga. Artinya Rupiah itu saya juga belum jelas. Rupiah gimana itu gitu Mas? Sementara itu, menurut PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi, anggaran pelaksanaan PAW Kepala Desa diambilkan dari dana APBDes dan difasilitasi oleh Dinas PMD dan minggu depan sudah selesai. Namun diketahui desa yang nantinya menggelar PAW belum mengajukan perubahan PAPBDes. Sementara itu ditanya terkait Perbu pengisian perangkat desa gelombang kedua akan dilaksanakan di akhir tahun 2022 ini, PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi menjelaskan akan di pihak ketigakan dan pihak ketiga tersebut diambilkan dari universitas. Namun hingga saat ini universitas mana yang menjadi pihak ketiga pelaksanaan pengisian perangkat desa belum ditunjuk dan belum diketahui. Sekarang kan lagi sosialisasi ya. Sudah selesai Pak ya? Sosialisasi desa-desa yang di PAW itu. Dari mana perbubnya itu? Jadi ada perda, terus kemudian kita breakdown ya, perbubnya, ya perbub itulah yang kita sosialisasikan kepada masyarakat. Pelaksananya kapan Pak? Pelaksanaan itu kan kewenangan dari desa ya. Desa nanti kita akan bikin agenda dari PMD, tolong difasilitasi kira-kira PAW-nya kapan ini siapnya, kan begitu. Kemarin kan dari rekan Kepala Desa mengharapkan segera untuk bulan ini segera bisa dilaksanakan. Ya. Itu diambilkan dari anggaran mana Pak? Ya kan ada ya tadi makanya jenengan yang kata, oh ini pengen gang cepet-cepet, kan ada yang namanya PAPBDes, gitu. Nah, kan itu harus selesai dulu anggarannya kan tadi. Sama kalau kita itu kan ada PAK itu. Nah, PAK itu kan nanti untuk eksekusi misalnya September, Oktober, November, Desember. Karena kemarin itu doknya itu tanggal 10 September, maka kan diambilkan dari PAK. Sehingga kalau sudah digedok kan bisa. Nah ini juga itu proses PAPBDes itu kalau sudah selesai boleh, tapi kalau belum ya jangan kesusu dilekankan yang dananya dari mana, kan begitu, bener sampean tadi. Kan, kalau pengen cepet-cepet dananya dari mana, kan tidak bisa. Nah maka difasilitasi. Tadi saya sudah diskusi sama kepala dari PMD bahwa tolong nanti minggu depan ini harus clear semuanya biar nanti segera anggarannya sudah pas, kan begitu. Apakah semua desa yang melakukan PAW ini sudah mengajukan perubahan PAPBDes? Belum. Apakah bisa Pak untuk bulan ini? Ya, yang penting kan sudah ada anggarannya. Kalau anggarannya belum digedok, misalnya PJ kepala desa dan mungkin BBD kan tidak bisa. Kan harus clear semuanya. Kalau saya hanya sederhana, ikuti peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya belum ya jangan. Saya juga tidak mau. Di desa-desa tidak boleh. Kita itu sebagai pemerintah daerah itu menjalankan undang-undang. Sehingga kita harus mengikuti peraturan perundang-undangan, jelas perintahnya. Sehingga kalau misalnya anggarannya belum digedok, anggarannya dari mana? Tak pinjamnya tidak boleh, harus ada dipastikan. Total ada berapa desa Pak ini Pak? Berapa ya, yang 11 atau 12 ya? Saya nggak begitu, 12 ya, 12 desa ya. Terus Pak, terkait dengan setelah PAW ini kan ada nanti Perbu pengisian perangkat desa juga. Itu informasinya Desember, itu bisa jelaskan Pak? Ya nanti kembali lagi kan harus apa istilahnya dimusyawarahkan tadi. Termasuk misalnya PAW sudah oke, clear, gitu. Setelah itu mereka pengisian perangkat ke kewenangan desa. Desa ya musyawarah, kan begitu. Musyawarah antara kepala desa dan BPD itu seperti apa. Total ada berapa desa Pak nanti?
totalnya kalau kemarin kan yang sudah kan 116 desa. Total desa di Nganjuk itu kan 264. Jadi 264 dikurangi 116 itu yang ikut pengisian perangkat. Terus nanti di pihak ketiga kan dari mana, universitas mana ini Pak? Ya, nanti kepanitiaan nanti bergantung pada desa. Nanti kita juga menyediakan perguruan tingginya. Kan ada syarat-syaratnya itu. Satu harus punya prodinya, akreditasinya harus B kan begitu. Nah, nanti biar menyiapkan. Berarti belum ini Pak ya? Ya? Universitasnya juga belum ditentukan ya? Belum. Ya. Jadi nanti kan bergantung kalau di pemerintah itu menjadikan ini loh, kampusnya satu punya payung hukumnya yang sudah MOU dengan kabupaten. Setelah itu nanti prodi apa dengan desa kan gitu. Ya. Dari pengisian gelombang kedua ini Pak, gimana Pak? Apakah mekanismenya seperti yang dulu Rp0 yang dikeluarkan bupati terdahulu atau gimana ini? Kalau kita ya kalau kita bukan gitu. Ya semua monggo tergantung istilahnya masing-masing. Kalau kita berharap ya Rp0 semuanya, ya silakan. Makanya itu. Risiko hukum kembali lagi kan ditanggung sendiri-sendiri kan begitu. Sehingga monggo nanti perguruan tingginya ini loh. Nah, kan ada panitia itu. Panitia monggo harus transparan semuanya ya. Monggo aja kan gitu. Berarti Rp0 ya? Karena itu kan kewenangan desa, bukan kewenangan kabupaten loh ya. Jangan keliru nanti pengisian perangkat itu undang-undangnya jelas itu adalah kewenangan desa. Desa silakan diskusi sama panitia itu kan begitu. Jadi tergantung desa Pak ya? Ya. Tergantung desa Rp0 atau tidaknya itu. Loh iya monggo itu kan saya kalau bisa ya harus Rp0 kan begitu. Oh, gitu. Kan begitu. Sehingga lebih enak gitu. Tidak ada permasalahan di kemudian hari. Kalau saya begitu enak. Begitulah saya juga begitu. PLT Bupati juga menegaskan pelaksanaan PAW ataupun pengisian perangkat desa diharapkan tetap menjaga kondusivitas serta memegang penuh aturan yang ada. Dan pada pelaksanaannya diharapkan jangan ada permainan apapun. Namun ditanya terkait semboyan Rp0, PLT secara ragu-ragu menjawab serta melempar regulasi tersebut kepada kewenangan desa bukan kabupaten. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.